Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hentikan ucapanmu, seru si Loli. Tanpa menunggu Long Hao Shen untuk menjawab, Chen Ying'er langsung menolak dengan tegas. Nenek, kita sudah menjadi skuad perburuan iblis. Kamu tidak memiliki wewenang untuk menghentikan kami lagi. Aku harus mengikuti bos dan yang lainnya, dan menyelesaikan misi bersama mereka, ucap si Loli. Mata Chen Hongbo menyala, dan mengambil nada yang dalam, baiklah. Lakukan sesuka kamu, tetapi kamu semua harus membuktikan kemampuan kamu untuk mempertahankan diri kepada aku dengan kekuatan kamu sendiri, ucap Chen Hongbo. Chen Ying'er menatap kosong, dia tidak berharap bahwa kakeknya akan memberikan tanggapan yang begitu menyenangkan. Bagaimana caranya agar kita bisa membuktikannya? Tanya Long Hao Shen. Chen Hongbo menjawab, selama kawan-kawanmu dan kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengakui bahwa kamu cukup mampu untuk membela dirimu sendiri, jawab Chen Hongbo. Itu tidak mungkin, balas si Loli. Chen Ying'er langsung mengerti, bahwa kakeknya memberitahu mereka pesan yang sama secara tidak langsung. Di permukaan, dia tampak setuju, tetapi sebenarnya, dia ingin mempersulit mereka dengan cara lain. Chen Hongbo tidak lain adalah salah satu veteran teratas dari aliansi kuil, master psikis yang hebat dari peringkat ketiga, yang energi spiritualnya mencapai 300.000. Tentu saja, energi spiritual sama sekali bukan faktor penentu kekuatan bagi seorang pemanggil, karena mereka kebanyakan mengandalkan panggilan mereka, itu menjadikan energi spiritual mereka sebagai kekuatan cadangan tertentu. Jadi sebenarnya, kuil jiwa adalah orang yang memiliki kekuatan terbesar dari tingkat ke-9 peringkat 6. Tetapi kekuatan bertarung mereka bukanlah yang terbesar, para pemanggil biasanya hanya melatih energi spiritual di samping sihir pemanggilan mereka, dan tidak fokus pada keterampilan atau kemampuan lain. Itu membuat penanaman energi spiritual mereka secara alami lebih efisien. Sederhananya, jika Chen Hongbo memiliki 300.000 energi spiritualnya untuk menghadapi Long Tianying yang mencapai 200.000, dia pasti akan menghadapi kekalahan. Tetapi jika itu di medan perang, saat menghadapi berjuta-juta musuh, Chen Hongbo pasti akan menunjukkan lebih banyak kegunaan daripada Long Tianying. Chen Hongyu menyatakan, karena semuanya seperti sudah itu, jangan berpikir untuk pergi. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang skema kecil kamu? Jika aku membiarkan kamu kembali ke tim kamu, kamu akan segera pergi bersama mereka untuk menyelamatkan Yang Wenzhao, ucap Chen Hongbo. Yang Wenzhao. Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi merasa waspada mendengar nama ini. Pada saat kompetisi seleksi di Manhunter mereka, Yang Wenzhao, Duan Yi, dan dia, mereka dikenal sebagai tiga harapan besar generasi muda kuil kesatria. Tapi dia sudah lama tidak bertemu Yang Wenzhao. Dan Yang Wenzhao bukan hanya tunangan Chen Ying'er, tetapi juga cucu dari Knight of Defense and Planning, Yang Hao Han. Ying'er, memangnya ada apa? Bagaimana dengan Yang Wenzhao? Long Hao Shen bertanya pada Chen Ying'er dengan tergesa-gesa. Mendengar pertanyaannya, mata Chen Ying'er langsung memerah. Dia telah ditangkap oleh iblis. Tidak jelas apakah dia masih hidup atau tidak pada saat ini, jawab si Loli. Awalnya, Yang Wenzhao dan pasukan pemburu iblis Duan Yi memasuki wilayah iblis untuk bertarung di belakang musuh setelah dimulainya Perang Suci. Mereka berada di antara pasukan pemburu iblis terbaik dari generasi muda. Secara keseluruhan, bakat yang membentuk tim mereka tidak kalah dengan tim Hao Shen. Setelah mengalami temper yang tak henti-hentinya dalam pertempuran melawan iblis, kekuatan mereka membuat kemajuan besar, lalu Yang Wenzhao dan Duan Yi menunjukkan kepintaran, pemikiran yang cermat, dan kemampuan memerintah yang tepat. Jadi sejak awal, mereka telah tampil aktif di wilayah iblis, dan menyelesaikan misi yang cukup menantang. Seiring berlalunya waktu dan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya meningkat, pasukan perburuan iblis ini menyusul kelompok Long Hao Shen, dan menjadi kelas komandan pasukan perburuan iblis tingkat tinggi. Meskipun mereka tidak mengikuti jalur yang sama, pasukan perburuan iblis Long Hao Shen, Luxi, Yang Wenzhao, dan Duan Yi, semuanya sudah mencapai kelas komandan pada hari ini. Keempat pasukan pemburu iblis mereka semua telah didirikan selama kurang dari 5 tahun, ini hanyalah keajaiban dalam sejarah pasukan pemburu iblis.
Namun, kelas Komandan Demon Hunter Squad dari Yang Wenzhou dan Duan Yi akhirnya mengalami kecelakaan. Perang suci telah berlangsung selama hampir 2 tahun, dan mereka bertarung di wilayah iblis selama ini, dan kembali hampir hanya setahun sekali. Tetapi beberapa waktu sebelumnya, mereka menyerang pasukan iblis yang bertanggung jawab atas transportasi pasokan makanan, dengan rencana dan pengaturan pertempuran yang telah dipersiapkan sepenuhnya. Namun, misi yang benar-benar aman itu berakhir dengan kegagalan, karena alasan sederhana, bahwa mereka memiliki nasib buruk untuk bertemu dengan Dewa Iblis. Ngomong-ngomong, ini terkait dengan Long Hao Shen. Dewa Iblis yang mereka temui ini, itu dipersiapkan untuk bergabung dengan barisan depan untuk memperkuat eksorsis Mountain Pass. Dari pasukan mereka yang ditempatkan di benteng manusia, eksorsis Mountain Pass memiliki pengaturan Dewa Iblis yang paling lemah, dan komandan mereka adalah Dewa Iblis Emo, Citri. Pada saat kelompok Long Hao Shen datang ke eksorsis Mountain Pass dan berkontribusi untuk membunuh 2 Dewa Iblis, Citri juga menderita luka yang signifikan. Dalam keadaan seperti itu, pihak iblis secara alami menjadi prihatin dengan situasi yang melibatkan pasak gunung pengusir iblis, dan segera mengirim Dewa Iblis untuk memperkuat kekuatan iblis yang ditugaskan ke pasukan gunung pengusir iblis. Dewa Iblis ini peringkatnya agak tinggi, dia berada di antara 24 besar, dan dia juga seorang veteran di antara kekuatan-kekuatan iblis. Karenanya, 2 pasukan iblis Yang Wenzhou dan Duan Yi menemui kegagalan. Meskipun Dewa Iblis ini tidak membawa pilar Dewa Iblisnya, kekuatannya jauh di luar jangkauan perlawanan mereka. Hasil akhirnya adalah bencana, dan pasukan pemburu iblis mereka berakhir hampir musnah. Yang Wenzhou dan Duan Yi disita dengan luka parah, dan satu-satunya yang kembali hidup adalah asasin dari tim Duan Yi yang membawa informasi ini. Tempat kecelakaan itu agak dekat dengan Myriad Beast Mountain Pass, tetapi setelah menyampaikan informasi yang telah dikirim kepadanya, asasin ini akhirnya jatuh dan mati. Bagaimana bisa Chen Ying'er tidak berdiri cemas setelah mendapatkan berita ini? Dia segera menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Awalnya, Chen Hongbo dan San Sui Popo tidak berencana memberitahu Chen Ying'er, tetapi dia secara kebetulan mengetahuinya. Setelah mendengarkan cerita Chen Ying'er, ekspresi Long Hao Shen tiba-tiba menjadi sangat tidak sedap untuk dipandang. Pertama, tanpa menyebutkan hubungan sesama prajurit antara pasukan pemburu iblis, Yang Wenzhou dan Duan Yi adalah bakat langka untuk kuil kesatria. Mereka adalah kesatria berbakat yang mungkin bisa menjadi kesatria ilahi di masa depan. Karena mereka telah ditangkap, Long Hao Shen harus menyelamatkan mereka, tidak peduli dari sudut pandang mana dia memikirkan masalah itu. Bahkan jika kekuatan mereka saat ini masih jauh dari cukup untuk menjamin kesuksesan mereka, mereka setidaknya harus mencobanya. Perhatian Yang Hao Han terhadap Long Hao Shen terukir dalam ingatannya, tanpa dukungan dari kepala kuil kesatria ini, mungkin dia akan dikirim ke Kaisar Dewa Iblis sebelum perang suci dimulai. Bernafas dalam-dalam, Long Hao Shen menatap Chen Hongbo, dan dengan serius menyatakan, "Kepala kuil, aku menerima persyaratan kamu sebelumnya. Aku bersedia menantang kamu bersama rekan-rekan aku. Tapi aku berharap kondisi kamu bisa dilonggarkan. Di depan kelompok junior kami, bisakah kamu setidaknya tidak menggunakan peralatan kamu?" Tanya Long Hao Shen. Chen Hongbo tidak berpikir, bahwa Long Hao Shen masih akan menerima tes intimidasi yang jelas ini. Untuk sesaat, dia tidak menunjukkan respons apapun, dan dia tidak bisa membantu, tetapi merasakan apresiasi untuk Long Hao Shen ini. Faktanya, bahwa pemuda ini memutuskan untuk memimpin timnya untuk menantangnya, itu berarti bahwa keputusannya untuk menyelamatkan Duan Yi dan Yang Wenzhou sudah dibuat. Jika cucunya bukan bagian dari ini, Chen Hongbo tidak akan mencoba regu perburuan iblis yang kuat seperti itu. Tapi ketika itu melibatkan cucunya, bagaimana mungkin dia membiarkan Chen Ying'er mengambil bahaya seperti itu? Tapi tidak mungkin dia bisa mengambil kembali kata-kata yang baru saja dia nyatakan. Sebagai kepala kuil, tidak ada cara lain untuk kembali pada satu kata. Oke, aku tidak akan menggunakan peralatan apapun saat menghadapi tantangan kamu. Aku akan membiarkan kamu memilih waktu, dan lokasi akan menjadi tanah petarung kuil jiwa aku, ucap Chen Hongbo. Long Hao Shen sedikit mengangguk. Kepala kuil, kita belum melihat Ying'er untuk waktu yang lama. Tolong biarkan kita berkumpul dengannya, itu akan memudahkan pengaturan taktik pertempuran kita, ucap Long Hao Shen.
Oke, jika kamu ingin meninggalkan Myriad Beast Mountain Pass ini, ketahuilah, bahwa kamu akan selamanya tidak disukai di kuil jiwa kami, dan juga, kami akan menghentikan kamu di jalur kamu dengan mengirimkan pasukan kuil kami, ucap Chen Hongbo. Long Hao Shen menjawab, tenang saja, situasi seperti ini benar-benar tidak akan terjadi, balas Long Hao Shen. Setelah itu, ia melakukan penghormatan kesatria standar kepada Chen Hongbo, sebelum mengenakan topengnya kembali dan pergi bersama Chen Yinger. Bos, aku, ucap si Loli. Begitu mereka keluar, sekali lagi Chen Yinger menarik lengan Long Hao Shen. Ketika segala macam perasaan muncul di hatinya, dia tidak bisa menahan tangisnya sekali lagi. Long Hao Shen membelai kepalanya. Bodoh, apa yang kamu tangisi? Jangan kamu pikir misi yang kami hadapi sebelumnya akan menjadi lebih mudah. Bahkan tanpa kamu, aku pasti akan menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi dengan segala cara, setelah mengetahui bahwa mereka telah ditangkap oleh musuh. Tenangkan dirimu untuk saat ini, kami akan menghadapi ujian kakek kamu setelah waktu istirahat dan reorganisasi. Kamu yang paling akrab dengan kepala Chen, jadi tolong berikan penjelasan kepada semua orang, ucap Long Hao Shen. Ya, Chen Ying mengangguk berulang kali. Untuk beberapa alasan, setelah Long Hao Shen tiba, kegelisahan dan kegundahan yang dia alami sudah sangat menurun. Itu adalah kebiasaan sejak mereka sering bertindak bersama. Baginya, selama kapten mereka ada, semua masalah akan hilang. Perasaan aman itu berangsur-angsur terbentuk setelah kerja sama yang lama, dan sudah mengakar di dalam diri Chen Yinger. Long Hao Shen membawanya ke tempat peristirahatan yang diatur oleh kuil jiwa untuk bersatu kembali dengan yang lain. Secara alami, pertunjukan kasih sayang mengikuti, terutama antara Chen Yinger dan Wang Yuan, yang pada awalnya adalah teman baik, dan juga saudara perempuan yang baik. Melihat satu sama lain sekali lagi, mereka menjerit kegirangan, dan menyebabkan kegembiraan dari semua orang. Sukacita reuni mereka diencerkan dengan cepat. Setelah kembali ke ketenangan, Chen Yinger berbicara tentang hal-hal sebelumnya. Setelah mendengarnya, semua orang memandangi mereka dengan persetujuan dari Long Hao Shen, dan menunggu keputusannya. Long Hao Shen menyatakan, kita harus menghadapi kepala kuil Chen dalam hal ini, kalau tidak, dia tidak akan mengizinkan kita untuk membawa Yinger. Han Yu, silakan melakukan perjalanan ke Southern Mountain Pass di punggung Star King, dan bawa Sima kembali. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita untuk memenangkan pertempuran ini, ucap Long Hao Shen. Han Yu menjawab, ya, aku segera pergi, balas Han Yu. Long Hao Shen membawanya keluar, dan dia segera memanggil Star King. Setelah mendengar beberapa kata penjelasan dari dia, Han Yu naik Star King dan segera berangkat ke selatan. Jarak dari Myriad Beast Mountain Pass ke Southern Mountain Pass tidaklah jauh. Sima Xian yang semula menjadi bagian dari kekuatan utama tim sejauh ini, kultivasinya pasti telah berkembang pesat. Dengan tambahan kekuatan darinya, kelompok Long Hao Shen baru saja berkumpul, dan mencapai keadaan puncaknya. Karena telah bekerja sama sebagai kelompok 7 orang sejauh ini, mereka pasti akan kehilangan kekuatan besar tanpa Sima. Dan hal yang sama berlaku untuk moral mereka. Awalnya, yang tercepat adalah CR, tetapi setelah kehilangan ingatannya, Long Hao Shen benar-benar tidak nyaman membiarkannya pergi mencari Sima Xian. Han Yu bersikap mantap, dan terbang dengan kecepatan unuhnya. Star King yang memuaskan dan menyuruhnya pergi, itu adalah yang paling tepat. Dalam perjalanan kembali, Star King akan membawa keduanya pada saat yang sama, dan karena semua adalah pengguna cahaya, mereka dapat menggunakan energi spiritual mereka sebagai persediaan untuk memungkinkan Star King mempercepat lajunya. Setelah Han Yu pergi, Long Hao Shen kembali ke kamar, dan langsung bertanya pada Chen Yinger. Yinger, beritahu kami tentang kemampuan kamu saat ini, dan apa yang dapat dilakukan kakek kamu dalam pertempuran. Kenali diri kamu, dan kenali musuh kamu, untuk kemudian muncul sebagai pemenang dalam 100 pertempuran dari 100 pertandingan, tanya Long Hao Shen. Chen Yinger memandang Long Hao Shen dengan beberapa kekhawatiran. Bos, apakah kita benar-benar memiliki kesempatan menang? Kakek benar-benar terlalu kuat, aku takut itu, jawab si Loli. Long Hao Shen menunjukkan tawanya, hahaha. Dapatkan lebih banyak kepercayaan diri kamu. Kami saat ini sama sekali tidak lemah. Dan hanya dengan menghadapi pusat kekuatan besar di tingkat yang lebih tinggi dari kita, itu dapat memiliki kemungkinan untuk maju.
Meskipun jarak yang memisahkan kami dari kepala kuil Chen saat ini sangat besar, aku percaya bahwa selama kami mengemukakan semua yang kami miliki dan menunjukkan kekuatan yang cukup, dia seharusnya tidak mempersulit kami dengan mencegah kami pergi, ucap Long Hao Shen. Mata Chen Ying'er berbinar. Kamu benar. Bagaimanapun juga, kakek adalah seorang tetua. Jika kita bisa menahan serangannya selama beberapa waktu, mungkin dia akan tenang, ucap si Loli. Di dekatnya, Lin Xin menunjukkan tawa nakal. Ying'er, lupakan sisanya. Setelah ujian yang diberikan kakek kamu kepada kami, kamu harus meyakinkan dia untuk tidak menggunakan domainnya untuk melawan kami. Selama itu tidak keluar, kita pasti punya kesempatan. Biarkan aku memberitahu kamu, bahwa bos berhasil membunuh Dewa Iblis peringkat 49, Iblis God of Clear Vision Crossel. Dan beberapa waktu yang lalu, kami juga berhasil melawan di depan sebuah pusat kekuatan besar mayat hidup yang energi spiritualnya pasti melebihi 200.000, dengan mengandalkan boost spiritual Siam, kami membantu Hao mencapai evolusinya. Dalam situasi di mana kakek kamu tidak menggunakan peralatan apapun, ia mungkin tidak berhasil mengalahkan kita, ucap Lin Xin. Chen Ying'er bertanya pada mulanya. Bos, apakah gelar Sein Knight Head ini asli? Tanya si Loli. Wang Yuan terkikik ketika dia menjawab, hehehe. Tentu saja itu nyata. Apakah kamu pikir kapten hanya bisa bicara omong kosong? Dia telah secara resmi ditunjuk sebagai kepala kesatria suci sementara oleh kuil kesatria. Aku memperkirakan, bahwa bos kami akan menjadi Divine Knight hanya dalam beberapa tahun, balas Wang Yuan. Long Hao Shen menunjukkan senyum pahit. Jangan terlalu berharap. Temple Head Chen memiliki pengalaman pertempuran yang berlimpah, dan bahkan akan lebih kuat dari semua musuh yang pernah kita hadapi sebelumnya. Pada saat kita menghadapi iblis, setidaknya kita dapat mengendalikan elemen kegelapan mereka sampai batas tertentu berkat atribut cahayaku, dan di dunia Hao Yue, auranya berhasil menekan mereka sampai batas tertentu juga. Tetapi melawan Temple Head Chen, kami tidak akan memiliki keuntungan semacam itu sama sekali, ucap Long Hao Shen. Siapa bilang kita tidak akan menang? Aku akan berada di sana, ucap si Loli. Tiba-tiba Chen Ying'er melompat dengan cukup bangga pada dirinya sendiri. Kamu, jangan bilang pemanggil ini yang dulu tidak bisa memanggil sama sekali, kini bisa menjadi dapat diandalkan. Lin Xin bertanya dengan kaget. Chen Ying'er dengan sedih menjawab. Jangan berpuas diri, hei tukang obat, kalau kamu berani, kita duel jika kamu memiliki kepercayaan diri. Wanita ini pasti tidak akan menunjukkan kamu kesempatan sama sekali, apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri? Berbicara kata-kata seperti itu, dia menunjukkan tinjunya kepada Lin Xin. Dengan lengan kecilnya, ini tidak memiliki kekuatan persuasif, dan menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Satu-satunya yang tidak tertawa adalah Long Hao Shen. Dengan anggukan, dia menjawab, baiklah. Ying'er, jika kamu bisa, pergi dan mencari bidang pelatihan untuk duel melawan Lin Xin, ucap Long Hao Shen. Apakah itu nyata? Bos, itu tidak baik. Bagaimana jika aku mengubah McDuel menjadi barber babi panggang? Ying'er akan memiliki dendam yang nyata, ucap Lin Xin sambil mengejek. Long Hao Shen menatapnya tajam. Jangan terlalu puas diri. Setelah 2 tahun berlalu, kultivasi kamu memang berkembang, jadi bagaimana mungkin Ying'er tidak membuat beberapa kemajuan juga? Jadi, bisakah kamu menemukan tempat pelatihan yang pas, Ying'er? Tanya Long Hao Shen. Chen Ying'er menunjukkan matanya yang berkilau, dan tatapan yang cukup jahat menembaki Lin Xin sambil mengangguk. Tentu saja aku bisa menemukannya, hei tukang obat, wanita ini akan menunjukkannya kepada kamu, apa yang merupakan pengganggu yang paling mengerikan, ucap si Loli. Lin Xin meringkuk di sofa, dan membuat gerakan bergetar. Dengan suara senang yang murahan, dia menyatakan, betapa menakutkanis. Aku sangat takut. Keindahan yang tidak bisa diandalkan. Ying'er, aku lupa memberitahu kamu, bahwa aku yang hebat telah mempelajari penggunaan sihir ofensif. Itu bukan hanya kutukan api lagi, ucap Lin Xin. Chen Ying'er menatap kosong. Kamu mempelajari penggunaan sihir ofensif. Bagaimana dengan janji kamu? Tanya si Loli. Lin Xin bangkit dari sofa dengan lompatan. Itu masalah masa lalu, dan masalah masa kini ikut bermain. Ayo, tunjukkan pada aku kemajuan apa yang kamu buat dalam 2 tahun terakhir. Oh iya, babi kecil McDuel sekarang menjadi binatang ajaib tingkat 8 kan?
Atau mungkin peringkat ke-9. Itu bukan masalah, dia masih bukan lawan di depan saudaramu ini, ucap Lin Xin. Chen Ying'er menggerakkan mulutnya. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hari ini, jika wanita ini tidak memukulmu seperti babi, aku akan mengambil nama keluargamu, balas si Loli. Lin Xin menyeringai. Lalu bagaimana dengan pria itu, Yang Wenzhao? Betapa sedihnya dia jika mengetahui kalau istrinya telah mengambil nama keluarga orang lain ketika kita telah menyelamatkannya. Ucap Lin Xin. Kamu, Chen Ying kehilangan kata-katanya dengan marah. Tetapi dia merasa ini adalah waktu terbaik yang dia habiskan selama 2 tahun terakhir. Akhirnya bersama-sama lagi dengan rekan-rekannya, dia merasakan yang terbaik. Dengan status Chen Ying'er di kuil jiwa, menemukan tempat latihan tidak bisa menjadi masalah yang lebih mudah. Dia memimpin semua orang langsung ke lapangan pelatihan yang luas di belakang kuil jiwa, dan mengambil alih setelah mengucapkan beberapa kata kepada manajer yang bertanggung jawab. Di bawah pengawasan kelompok Long Hao Shen, Chen Ying'er dan Lin Xin memasuki tempat pelatihan. Setelah 2 tahun berlalu, babi kecil Chen Ying'er memiliki beberapa perubahan yang terlihat. Tubuhnya yang sedikit lebih panjang dari 1/3 meter tidak tumbuh, tetapi malah menyusut sekitar 1/3-nya. Dan dia juga mengeluarkan perasaan yang sangat aneh, kulitnya menjadi dekat dengan agar-agar, tampak sangat berkilau dan tembus cahaya. Secara khusus, sepasang matanya seperti permata yang gemerlapan, sementara tubuhnya tidak melepaskan aura yang kuat, tetapi ketika berdiri di samping Ying'er, dia tampak seperti perpanjangan dari tubuhnya, dan aura mereka mengeluarkan perasaan cocok dengan sempurna. Saat Lin Xin hendak menuju ke sisi lain dari lapangan, dia kemudian berkata, Ying'er, bagaimana kalau saudaramu ini memberi kamu 10 menit untuk mempersiapkan mantra? Aye, aku benar-benar benci untuk mengubah McDool menjadi barbecue, ucap Lin Xin. Setelah mengatakan ini, dia menggosok pinggang gemuk McDool, dan mencubit pantatnya. McDool berteriak dengan marah, dan segera melompat ke pinggang Chen Ying'er. Jangan marah. Sebentar lagi, kita akan memberinya pelajaran yang baik, ucap Chen Ying'er dengan sangat tenang, dan tidak menunjukkan gelombang kemarahan dari tindakan Lin Xin yang tak tahu malu ini. Pandangan yang dia berikan padanya benar-benar pemandangan yang aneh, seperti seorang ratu yang akan memukul budak di tiang. Sangat cepat, keduanya meningkatkan jarak yang memisahkan mereka. Long Hao Shen, yang berdiri di area menonton yang jauh, berteriak keras. Berhati-hatilah, jangan bertujuan untuk melukai musuh secara nyata. Mulai, ucap Long Hao Shen. Begitu panggilan awal Long Hao Shen datang, aura Lin Xin yang jauh segera memiliki perubahan yang menghancurkan bumi. Dengan letusan, nyala api biru yang intens naik ke sekujur tubuhnya, dan ekspresinya yang awalnya sangat humoris, kini menjadi sangat dingin. Dalam pertempuran melawan iblis, pembantaian yang tak terhitung jumlahnya telah membuatnya mengumpulkan niat membunuh yang kuat. Selama dia memasuki kondisi pertempurannya, dia akan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Mengangkat tongkat Fire Cloud Crystal tinggi-tinggi, dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk memulai dengan lembut. Mengangkat tongkatnya, ia meluncurkan 6 bola api biru ke arah Chen Ying'er. Secara umum, pemanggil dengan peringkat yang sama akan sangat sulit menjadi lawan penyihir. Itu karena mantra pemanggil penyihir membutuhkan lebih banyak waktu daripada mantra ofensif penyihir. Itulah sebabnya Lin Xin berbicara tentang memberi Chen Ying'er waktu untuk mempersiapkan sihirnya. Kepercayaan diri Lin Xin berakar. Heart of Fire-nya itu pada awalnya jauh lebih kuat daripada api dari Mage Fire biasa, dan ada juga kontrol sihirnya yang hebat dan kemampuan casting instan. Keenam bola api yang terhubung segera menyebar di udara, dan kemudian mengelilingi Chen Ying'er sambil meninggalkan jejak api yang menyilaukan di jalan mereka. Kontrol Lin Xin atas sihir telah memberinya keyakinan penuh, untuk bisa menghentikannya ketika Chen Ying'er tidak bisa menolak. Pengalaman pertempurannya benar-benar berlimpah. Sebaliknya, penyihir yang lebih kuat jarang akan menunjukkan penggunaan sihir yang kuat, karena itu tidak hanya menghabiskan lebih banyak dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengucapkan mantra, tetapi juga memiliki banyak ketidakpastian. Memiliki pemahaman penuh tentang medan perang adalah tujuan sebenarnya dari penyihir hebat. Menghadapi serangan Lin Xin, Chen Ying'er bertindak seolah-olah dia belum melihat apapun. Berdiri di area yang sama, tangan kanannya dengan lembut menunjuk ke arah McDool, dan menembakkan cahaya putih susu dari jarinya ke tubuhnya.
Cahaya putih susu ini membawa gelombang memutar yang aneh. Begitu melakukan kontak dengan McDool, tubuhnya tiba-tiba menggembung, dan berubah menjadi beruang putih raksasa yang bangkit. Meraung. Beruang raksasa itu meraung ke langit, dan kehancuran biru es tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya, yang menyebar keluar dan melindungi beruang dan Chen Ying di dalam. Dalam gerakan pergelangan tangannya, bola kristal yang sering dia gunakan muncul di tangannya, dan suaranya yang merdu segera terdengar. Pup 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 pup. Dalam serangkaian ledakan, keenam bola api biru berhamburan di atas es. Sejumlah besar celah segera muncul di atasnya, tetapi dengan raungan beruang es lainnya, strukturnya menjadi diperkuat. Ingin menghentikan seranganku seperti itu. Betapa naifnya. Gumam Lin Xin sambil mendengus, dan juga mengucapkan mantranya. Serangan sebelumnya hanyalah sebuah penyelidikan, untuk melihat bagaimana Chen Ying akan mengatasinya. Namun, ia menjadi penasaran ketika melihat McDool tidak mengonsumsi kristal ajaib dalam transformasi ini, namun langsung mengalaminya. Tampaknya, seolah-olah beberapa kemampuan diberikan kepadanya oleh Ying dan terlebih lagi, penampilan tenang dan damai pada Chen Ying dengan samar memberi Lin Xin perasaan yang menekan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.